Vivo V40 sekarang udah pakai Vantage OS versi 15 berbasis Android 15. Kira-kira menarik apa nih buat perubahan dari tampilan UI, sistem fitur, dan juga performa serta kameranya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Setelah kita update pakai sistem yang terbaru yaitu Android 15 berbasis Vantage OS versi 15, memori yang kepakai totalnya ada di kisaran 25 gigaan. Lalu buat patch keamanannya udah pakai yang terbaru di bulan Desember 2024. Setelah kita pakai software yang terbaru, buat tampilan dari UI atau interface-nya itu makin clean dan juga smooth banget. Dari awal ini udah kelihatan berbeda banget buat perubahan dari Vantage OS 14 ke Vantage OS versi 15, kayak animasinya makin smooth. Kemudian waktu kita pakai buat buka di pengaturan, ini ikonnya juga udah banyak sekali yang berubah. Buat preview dari ukuran tata letaknya juga di sini makin kelihatan modern dan juga kelihatan fresh. Biasanya kan nggak ada nih buat tampilan kayak gitu. Nah, sekarang ini bisa kita lihat buat previewnya kayak gini. Begitu juga buat ukuran tata letaknya dari 4 kali 6 nanti tampilannya kayak gini, atau 5 kali 6 tampilannya jadi kecil-kecil kayak gini. Tampilannya lebih fresh dibanding sebelumnya. Lalu buat sudut lengkung, icon, dan juga gayanya bisa kita ubah. Misal kayak ini ya, yang tadinya bulat bisa kita bikin agak sedikit mengotak lagi kayak gini, atau bisa kalian gedein dan juga bisa kalian kecilin. Kalian juga bisa menghilangkan nama dari APK-nya. Misal kayak gini, tinggal kita nonaktifin aja buat opsinya, dan secara otomatis langsung menghilang jadi lebih clean lagi. Kemudian di bagian fitur multi window-nya, kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus dan kita tambahin satu aplikasi lagi. Contohnya kayak gini. Misal kita lagi buka Instagram, buka Google Chrome, dan juga YouTube ya. Ini bisa langsung kita tambahin satu aplikasi lagi, misal kayak buka kalkulator. Nah, ini bisa kita pakai buat multitasking dan aplikasi sebelumnya nggak langsung menghilang ya. Misal kalian lagi butuh tuh, atau lagi kerja dan darurat, kemudian bisa kalian langsung buka kayak gini, dan riwayat dari kalkulatornya juga ini nggak hilang. Jadi makin memudahkan kita selagi kerja ataupun buat multitasking. Lalu di Android 15 kita mendapatkan widget tambahan, lebih tepatnya buat widget jam. Kita mendapatkan beberapa tambahan jam baru, misal kayak jam dunia kayak gini, kemudian ini ya, yang di bagian awal jam selalu terlihat kayak gini, sebelumnya tuh kayaknya nggak ada setahu saya ya, kalau salah kalian drop aja di kolom komentar. Kemudian animasi lock screen-nya juga makin kerasa keren, bisa kalian lihat kayak gini. Nah, udah makin mantap dan juga smooth banget buat animasi lock screen yang dimiliki di Vivo V40 ataupun Vantage OS versi 15. Lalu kita bisa mengubah ukuran folder aplikasi kayak gini. Yang tadinya kecil kayak gini bisa kita ubah menjadi lebih gede dan bisa kita pakai dengan sekali klik kayak gini. Sebelumnya kan kalau ukurannya kecil, kecil kayak gini ya, itu kan harus tekan 2 kali baru bisa kebuka aplikasinya. Sedangkan buat Vantage OS versi 15 bisa kita perbesar, dan setelah pakai ukuran segini bisa kita pakai dengan satu kali klik. Tentunya ini makin memudahkan kita buat multitasking ataupun buka tutup aplikasi. Perubahan selanjutnya atau yang paling saya suka tentu di nomor 3 ini, yaitu buat fitur AI-nya. Karena sekarang ini di bagian shortcut atau di bagian jendela mengambang ya, sekarang udah ada buat tambahan fitur terjemahan layar. Tentunya fitur ini sangat membantu banget buat orang seperti saya yang nggak terlalu paham bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia ya. Contohnya kayak gini, kita lagi ada di aplikasi atau lagi ada di layar dengan bahasa asing ataupun bahasa Inggris, Arab, dan juga lain-lainnya. Ini buat terjemahinnya mudah banget, tinggal kita scroll dari samping, kemudian kita pakai terjemahan layar, dan secara otomatis langsung kedeteksi buat bahasanya dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kalian pilih. Jadi kita nggak perlu ribet buka tutup aplikasi Google Translate dan juga nggak perlu kita screenshot terlebih dahulu. Fitur selanjutnya yaitu ada di bagian penghapus AI. Nah, sekarang ini di bagian AI Eraser udah ada buat fitur penghapus orang. Jadi orang-orang yang ada di bagian belakang secara otomatis langsung dipindai kayak gini, bisa kalian perhatiin, dan ini tinggal kita klik hapus semua. Kita tunggu aja prosesnya nyampe selesai, dan bisa kalian lihat ini tentunya bagus banget buat hasil AI atau AI erasernya. Perubahan selanjutnya setelah kita melakukan update sistem yang saya suka yaitu di bagian fitur screen recordernya. Kenapa saya suka? Karena buat opsi perekamannya sekarang ini makin oke lagi. Bisa kalian perhatiin terlebih dahulu. Karena sekarang ini udah ada buat opsi menggambarnya kayak gini. Jadi buat kalian para konten kreator yang masih mengandalkan screen record, tentu fitur di Vivo V40 ini sangat ngebantu banget. Kita juga bisa langsung mengaktifkan atau nonaktifkan buat mikrofon dan juga suara sistem ataupun suara internal. Dan buat hasil perekamannya ini menurutku udah oke ya, bisa mendapatkan 38 atau 40 fps dengan resolusi 1080 x 2400 pixel.
Perubahan selanjutnya yang saya suka dari Vivo V40 ini tentu di bagian game space-nya. Karena sekarang ini di bagian game space-nya dibikin lebih clean lagi. Sekarang udah terpisah tampilannya kayak gini. Di sini ada 3 mode seperti biasanya, cuman dipisah ya buat panel kinerja, kemudian alat game dan juga beberapa aplikasi yang mau kita buka. Kita juga bisa menyeting di sini buat laju atau lebih tepatnya buat refresh rate yang ada di smartphone kita dari 120 fps standar atau 60 fps dan juga pengalihan pintar atau lebih tepatnya kita setting default. Kemudian kita juga bisa menyeting buat jaringan dari WiFi ataupun pakai konektivitas data. Sedangkan di bagian alat game, di sini buat fitur pengubah suaranya masih komplit semua. Kita juga bisa melihat pratinjau rekaman atau preview audio yang bakalan dihasilkan ketika menggunakan efek dari suara yang kita pilih. Kemudian buat multitasking di atas game atau layar mengambangnya di sini tampilannya masih kayak gini ya. Tapi bisa kita pindah-pindah dan nggak bisa langsung buka 2 aplikasi sekaligus. Jadi ya ini udah cukup ngebantu banget sih menurutku dengan fitur kayak gini. Dan lagian ngapain sih buka aplikasi banyak-banyak kalau kita lagi nge-game yang ada nanti malah ranknya turun, ya kan? Selanjutnya yang cukup saya sayangkan ya ini buat settingan grafisnya ternyata masih tetap di lock di 90 fps, nggak support nyampe 120 fps buat game Mobile Legends di Vivo V40 5G ini. Nah, sekarang ini waktunya kita bahas buat performa yang dimiliki setelah mendapatkan update sistem. Bisa kalian perhatiin buat CPU throttling yang dimiliki dari Vivo V40 sebelum melakukan update sistem dan juga setelah melakukan update sistem. Tentu buat pembaruan kali ini makin oke banget. Bahkan buat CPU throttling setelah kita perbarui nggak ngalamin penurunan sedikit pun. Begitu juga buat maksimum dan juga minimum score Gibbs yang dimiliki. Lebih tinggi CPU throttling setelah kita melakukan update sistem. Bahkan nggak cuman itu aja, karena sebelum kita melakukan update sistem, Antutu skor cuman di 796 ribuan poin, dan setelah melakukan update sistem, Antutunya meningkat dapat di 809 ribuan poin. Dan emang kalau kita perhatiin ini ya, buat suhunya sedikit lebih tinggi, dan baterainya juga sedikit agak menurun, yang tadinya 4% sekarang jadi 5% buat konsumsi dayanya. Ada juga fitur tambahan terhubung ke Windows. Jadi kita bisa mengakses HP via Windows atau komputer kita dari notifikasi, telepon, foto, video, dan juga lain-lainnya. Lalu di bagian fotografi ini menurutku sih nggak terlalu kelihatan buat perbedaannya ya. Dan nanti bakal kita liatin aja buat beberapa sampel foto dan juga perekaman video sebelum dan juga sesudah melakukan update sistem pakai Fantos OS versi 14 dan juga 15 di Vivo V40 ini. Dan kesimpulannya gimana setelah melakukan update sistem di Vivo V40 ini? Kalau saran saya sih mendingan kalian langsung gas update aja ya. Ukurannya juga menurutku nggak terlalu gede-gede banget. Apalagi buat perubahannya itu sangat ngebantu kayak fitur AI, kemudian penghapus dan juga penerjemah itu. Lalu buat kita pakai scroll-scroll kayak gini, animasinya juga makin smooth dan juga makin clean. Bahkan buat kalian yang suka performa tinggi, ini buat CPU throttling dan juga Antutunya juga makin meningkat. Dan buat kalian sendiri gimana pengalaman bareng Vivo V40 5G ini? Drop aja deh pengalaman bareng unit kalian masing-masing. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.